Hai, selamat datang di channel Movie Freak. Dengan judul 47 Meter Down, film yang bakal kita tonton ini mendapatkan rating 5,7 di IMDb. Film ini bertemakan survival atau bertahan hidup, di mana tokoh utamanya harus berhadapan dengan sebuah situasi yang tak terduga dan pastinya ada di antara hidup dan mati. Gak usah kebanyakan spoiler di awal, kita langsung tonton aja filmnya. Film dimulai dengan dua kakak beradik yang sedang asik liburan di sebuah pantai di daerah Meksiko. Yang kakak bernama Lisa dan si adik bernama Kate. Mereka hanya liburan berdua dan sebenarnya rencana awal si Lisa harusnya pergi dengan pacarnya. Tetapi Lisa mengatakan dia sedang sibuk bekerja sehingga si adiklah yang menggantikannya. Lisa. Saat malam hari ternyata Lisa mendadak menangis sendirian di teras. Dan sang adik mendatanginya, barulah si kakak menceritakan yang sebenarnya bahwa dia dan pacarnya sudah putus. You left me, Kate. You broke up with me. Untuk menghibur si kakak, Kate langsung mengajaknya pergi keluar untuk berpesta. Dan saat di pesta, mereka berkenalan dengan dua orang laki-laki yang bernama Louis dan Benjamin. 25-foot gray white sharks, they come right up to your cave. Saat mereka makan bersama, Louis dan Benjamin mengajak mereka untuk melihat hiu di tengah laut. Tetapi Lisa yang merasa takut pun menolak, sedangkan Kate merasa tertantang untuk melakukannya. Dan setelah dirayu-rayu, si Lisa pun akhirnya mau untuk diajak pergi. Okay. Keesokan harinya mereka pun bertemu di dermaga dan mereka berkenalan dengan Taylor si pemilik kapal. This is Taylor, the captain. Hola. Hola. Sesampainya di tengah laut, mereka pun bersiap-siap. Mereka menggunakan darah dan bangkai ikan untuk memancing hiu mendekat. Dan tak lama kemudian para hiu pun mulai berdatangan. There. Look. Where? There. Sebelum Lisa dan Kate menyelam, Louis dan Benjamin lah yang turun duluan. Dengan sangkar yang dihubungkan dengan katrol, mereka pun diturunkan sedalam 5 meter. Sembari menunggu, Kate dan Lisa pun bersiap-siap juga untuk menyelam. Selagi bersiap, Lisa pun diingatkan oleh Taylor untuk bisa lebih tenang sehingga dia tak cepat kehabisan oksigen. Dan terlihat sekali Lisa sangat takut serta gugup. Check your air. You should both have 200 bar. The faster you breathe, the faster you use up your air. Saat Louis dan Benjamin selesai, kini giliran Lisa dan Kate. Sebelum menyelam, Kate meminjam kamera dari Benjamin agar nantinya bisa foto-foto bareng hiu yang nantinya akan mereka upload ke Instagram. I'm really scared. I'm gonna go first, okay? Saat di dalam laut, mereka pun nampak takjub dan cukup senang dengan kegiatan beradrenalin ini. Dengan menggunakan radio komunikasi, mereka pun dapat berhubungan dengan Taylor. Dan Taylor mengatakan akan memancing lebih banyak hiu datang. We're gonna add a little bit more chum to the water now. It kind of takes your breath away. Saat lagi foto-foto, tak sengaja Lisa menjatuhkan kameranya dan tiba-tiba... Guys are gonna be so pissed. You've got to go and get them. Ya, para hiu sudah berdatangan. Anjir, gede-gede lagi hiunya. There's another one. Oh my god, it's huge. Merasa sudah cukup melihatnya, mendadak Did you feel that? The kitty. katrol dari kapal sedikit tergelincir sehingga Lisa pun memohon untuk segera naik. Tetapi Kate berusaha menahannya dan Lisa tetap bersikeras untuk naik. Saat mereka sudah dinaikkan, tiba-tiba Lisa dan Kate pun tenggelam sedalam 47 meter, ditambah lagi katrol menahan sangkar mereka. Lisa pun sempat pingsan, ditambah lagi dia sedikit terluka sehingga mengeluarkan darah. Saat Lisa sudah sadar, Kate pun berusaha untuk menenangkannya dan Kate menyuruhnya untuk mengatur pernapasan sehingga oksigennya bisa lebih hemat.
The more you panic, the faster you use up your air, okay? Bingung dengan situasinya, karena terlalu dalam, komunikasi mereka pun terputus dari kapal sehingga Kate berinisiatif untuk berenang sedikit ke atas agar bisa menghubungi Tyler. Just a second. We'll be okay. Karena katrol menahan pintu sangkar, Kate pun tak bisa keluar sehingga dia tak punya pilihan lain selain keluar lewat sela-sela sel. Dengan mencabut perlengkapan oksigennya, barulah Kate bisa keluar, tetapi Push, Kate! You got it! ya, kepalanya tersangkut dan Kate terpaksa harus melepas topengnya juga. Dengan cepat, Kate keluar setelah melepaskan topengnya dan akhirnya dia berhasil keluar. Setelah memasang kembali perlengkapan oksigennya, sebelum Kate berenang ke atas, dia pun mencoba untuk menggeser penghalang pintu sangkarnya sehingga memudahkannya untuk kembali masuk ke dalam. Si Kate pun berhasil menyingkirkan penghalangnya dan dia langsung berenang ke atas untuk menghubungi Tyler. Somebody please answer me! Tak disangka, Kate berhasil menghubungi Tyler dan Tyler menanyakan berapa sisa oksigennya. 55 bar. What does your depth gauge say? The gauge is at 47 meters. Lalu Kate pun disuruh kembali ke sangkar oleh Tyler dan menunggu mereka untuk mengkaitkan kembali katrol cadangan yang ada di kapal, sekaligus tempat teraman dari hiu. In the cage and reserve your air. Okay, need to conserve our air. Okay. Setelah menunggu cukup lama, mereka merasa ada suara mesin kapal yang datang. Si Lisa pun takut kalau ternyata mereka malah meninggalkan mereka berdua, dan Kate pun langsung berinisiatif naik lagi agar bisa menghubungi mereka. Tetapi Answer me, someone! Please, someone answer me! ya, mendadak hiu menyerang Kate. Dengan paniknya, si Kate pun berusaha kembali ke sangkarnya. Tetapi saat Kate sampai, ternyata pintunya malah tersangkut dan tidak bisa terbuka. Karena gigitan hiu, sangkar mereka pun sedikit rusak dan Kate pun menyuruh Lisa untuk tenang agar tidak menarik perhatian si hiu. Takut si hiu kembali menyerang, si Lisa memaksa untuk berenang ke atas, tetapi Kate mengatakan bahwa mereka tak bisa naik ke atas begitu saja karena bisa menimbulkan bench. Sekadar info, bench adalah salah satu penyakit dekompresi di mana akumulasi nitrogen dalam tubuh membentuk gelembung udara yang bisa menyebabkan penyumbatan aliran darah dan syaraf yang bisa menyebabkan kematian. Semakin dalam penyelam, maka semakin banyak nitrogennya, sehingga satu-satunya cara untuk menghilangkan dekompresi, mereka harus bertahan selama beberapa menit di kedalaman tertentu sebelum naik ke permukaan. The only way to go up is to ascend slowly with the decompression stop for 5 minutes. Kembali ke Kate dan Lisa, ternyata oksigen Lisa tersisa 80 garis yang artinya dia punya waktu sekitar 20 menit. Sedangkan Kate hanya memiliki 30 garis. 30 bar. Oh my god. Tak lama kemudian mereka melihat cahaya senter dari kejauhan, tetapi cahayanya tidak mendekat ke arah mereka. Karena Kate sebentar lagi kehabisan udara, terpaksa Lisa lah yang harus mendatangi mereka. I'm gonna go out there and find him. You just need to tell me exactly what I need to do. I'll be right back. Sesaat Lisa berenang, mendadak si Kate mengatakan bahwa ada hiu di belakangnya. Lisa, I can see the shark. He's coming towards you. I'm okay. I'm in the cave. Saat si hiu sudah menjauh, barulah Lisa keluar dari persembunyiannya dan melanjutkan mendekati ke arah senter. Saat sudah dekat, ternyata Lisa harus menyeberangi jurang yang dalam untuk bisa mendekat. I'm at the edge of some sort of cliff. Scared, Kate. I can't even see what's below me. Ternyata Lisa hanya menemukan senternya saja, ditambah si Lisa malah kehilangan arah serta kontak dengan Kate dan tak lama kemudian Kate, I'm so lost. salah satu temannya yang bernama Javier ini ingin menyelamatkan mereka, tetapi dengan cepat Lisa pun langsung berenang menjauh dan tak lama kemudian
Dari mayat Javier tersebut, Lisa mengambil tali katrol, tetapi sayangnya oksigen yang dipakai Javier sudah habis. Dan Lisa juga mengambil pistol tombak dari mayatnya. I can see the flashlight. You're getting close. Dengan arahan suara dari Cat, Lisa pun berhasil kembali ke sangkar. Dengan cepat, Lisa memasang tali katrolnya dan dia mencoba berenang ke atas untuk menginfokan Tyler bahwa talinya sudah terpasang. Taylor, hello! Kate, get back in the cage now. I'm bringing you back up. Sesuai perintah Tyler, Lisa pun kembali ke sangkar karena sebentar lagi Tyler akan menarik mereka ke atas. Do you hear that? We're gonna get out of here. Yeah. Saat tersisa 29 meter lagi untuk naik ke atas, tiba-tiba ya, sangkar mereka pun kembali jatuh. Ditambah lagi, kaki si Lisa malah terjepit sangkar. Tak ada pilihan lain, Cat pun mencoba kembali menghubungi Tyler. Are you hurt? Lisa's trapped. Tyler mengatakan akan mengirimi tangki oksigen tambahan. Akan tetapi mengganti tangki oksigen bisa menyebabkan mereka keracunan nitrogen. Sehingga mereka harus saling memperhatikan satu sama lain agar tidak ada yang mengalami halusinasi sampai bantuan dari penjaga pantai tiba. Tak lama kemudian, It's the oxygen tanks. dengan datangnya tangki tambahan, si Cat pun langsung mengganti tangkinya dan ditambah dia mendapatkan 3 buah suar cahaya. It's a dust of flares. Saat Cat mendekati sangkar, ternyata si kampret malah datang lagi. Merasa sudah aman, si Cat langsung berdiri dan menyuruh Lisa untuk membuka pintunya. Tetapi I'm gonna make a break for the cage. No, Kate. No, don't open the hatch. Lisa yang kini sendirian pun berusaha menenangkan diri. Karena sebentar lagi oksigennya juga habis, Lisa pun berusaha mengambil oksigen cadangan. Walau tangannya terluka karena berusaha mengambil pistol tombak, si Lisa berhasil memanfaatkannya untuk mengambil tangki oksigennya. Karena kelelahan, si Lisa pun sempat tertidur sejenak. Tak lama kemudian, Cat berhasil menghubungi Lisa dan dia mengatakan sudah berhasil lolos dari hiu, akan tetapi tubuhnya terluka parah sehingga dia pun dikelilingi hiu. Right, I'm gonna come and get you. I'm gonna come and find you right now. Lalu Lisa pun berinisiatif untuk menyelamatkan Cat, tetapi dia harus meloloskan kakinya terlebih dahulu. Dengan memanfaatkan baju selamnya yang dapat mengembung, dia pun berhasil lolos dengan kakinya yang sedikit terluka. Dengan cepat Lisa menuju ke tempat Cat dan dia berhasil menemukannya. Akan tetapi Cat terluka parah, ditambah oksigen Cat bocor sehingga mereka tak punya waktu banyak lagi. Oh my god! Dan Lisa pun mencoba berenang ke atas dengan suara yang menyala agar para hiu menjauh. Taylor, can you hear us? Lisa pun mencoba mengontak Tyler dan mereka berhasil terhubung. Lisa pun bersikeras untuk naik ke atas dan Taylor pun mengingatkan mereka untuk berenang pelan-pelan dan berhenti 5 menit untuk menghilangkan efek dekompresi. If you get nitrogen bubbles in your brain, you are dead. Saat mereka harus bertahan selama 5 menit, suar mereka mati. Dan saat ingin mengganti yang baru, Cat malah menjatuhkan satunya dan hanya tersisa 1 suar. Saat Lisa menyalakannya, sumpah scene ini yang bikin gue paling kaget anjir. Mereka pun dikelilingi oleh hiu. Saat suar mereka habis, Tyler langsung mengatakan untuk segera naik ke atas dengan cepat, melepas baju selam mereka sehingga para hiu pun mengejar baju tersebut. Tetapi karena tubuh mereka terluka, memancing para hiu untuk berdatangan lagi. Saat sudah akan berhasil naik ke perahu, Lisa malah ditarik lagi oleh hiu. Dengan cepat, Lisa mencolok mata hiu sehingga gigitannya pun terlepas.
Lisa dan Kate yang selamat pun langsung diobati. Akan tetapi So strange. dan ternyata adegan tadi hanyalah halusinasi Lisa yang merasa sudah selamat. Dan tak lama kemudian para penjaga pantai pun datang untuk menyelamatkannya. Dari sinilah Lisa baru sadar bahwa dia hanya berhalusinasi dan faktanya si Kate sudah tewas. Film pun tamat. Dari keseluruhan cerita, film disajikan dengan cukup rapi dan keren, dan suasana kengerian serta mencekamnya juga dapat banget. Dengan efek visual yang lumayan bagus dan banyaknya jumlah jumpscare di luar dugaan, film ini terasa lebih horor ketimbang film-film setan sih. Gak punya banyak komen lagi sih soal ini film, worth it banget buat kalian tonton langsung. Oke, like kalau suka, dislike kalau nggak suka, yang penting di subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih.